bukti fisik yang jelas, konsumen tidak hanya menilai produk dari rasa, tetapi juga dari pengalaman visual dan kenyamanan yang dirasakan, sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan citra merek secara keseluruhan. Baik, di slide ini aku bakal jelasin tentang posisi Kristopia yang dilihat dari empat sisi, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Pertama, dari sisi strange atau kekuatan, Kristopia ini mempunyai produk yang cukup unik karena mengangkat konsep nostalgia, tetapi dikemas dengan versi kekinian. Harga yang ditawarkan juga masih ramah banget buat kantong mahasiswa. Dan juga variasi dari topping-toppingnya ini lebih fleksibel, jadi konsumen bisa milih sendiri sesuai dengan selera mereka masing-masing. Nah, lalu untuk weakness atau kelemahannya adalah yaitu di rasa ya teman-teman. Karena memang nggak semua itu konsumen suka sama yang namanya makanan atau minuman. Selain itu, Twistopia juga masih cukup bergantung sama tren jajanan. Jadi kalau misalnya tren jajanan berubah, nah kita tuh harus cepat-cepat beradaptasi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, di mana peluangnya cukup besar karena minat terhadap jajanan kekinian itu masih tinggi, apalagi di kalangan mahasiswa. Distopia juga punya peluang buat masuk ke event-event kampus atau bazar yang pas banget sama target pasar kita. Terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman itu datang dari banyaknya pesaing dan juga produk yang serupa atau mirip. Selain itu, karena Twistopia ini masih brand baru, kita butuh effort lebih buat bangun branding supaya bisa lebih dikenal dan juga dipercaya oleh konsumen. Boleh di slide? Oke, selanjutnya di sini eh, kita itu ada brand introduction, di mana Twistopia sendiri adalah brand kuliner yang lahir dari konsep nostalgia rasa jajanan sekolah, khususnya Milk Dessert dan juga waffle. Kita pengen ngasih pengalaman jajanan yang familiar, tetapi tetap relevan sama gaya hidup mahasiswa sekarang. Jadi, meskipun rasanya nostalgia, tampilannya tetap modern dan juga tetap kekinian. Nah, yang kedua, itu ada value proposition, di mana distopia yang ditawarkan itu ada di kombinasi rasa nostalgia, kemudian ada harga yang ekonomis, dan juga kemasan yang modern. Produk kita sendiri bisa dinikmati kapan aja, entah itu lagi santai, atau kita lagi nongkrong bareng teman, atau pas ada event-event kampus. Jadi bukan cuma soal jual makanan, tapi juga pengalaman jajan yang relate sama keseharian mahasiswa. Nah, yang terakhir itu ada target market, di mana target pasar sendiri dari Pustopia adalah mahasiswa dan juga pelajar-pelajar dengan rentang usia dari 15 sampai 24 tahun. Segmentasi ini cenderung sensitif sama harga. Suka hal-hal yang simple tapi juga menarik dan punya ketertarikan tinggi buat coba produk baru yang lagi tren. Boleh di slide. Selanjutnya, bisa disimpulkan kalau Kristopia itu adalah usaha jajanan dengan potensi yang cukup besar meskipun dijalankan dengan modal yang kecil. Produk yang menggabungkan unsur nostalgia dan juga konsep modern bisa bikin Twistopia ini bisa punya daya tarik tersendiri di pasar mahasiswa. Dengan strategi pemasaran yang sederhana tapi tepat sasaran, serta pengelolaan usaha yang rapi, Twistopia berpeluang buat bertahan dan juga berkembang dalam jangka panjang.
Boleh di slide. Selanjutnya, sebagai langkah pengembangan ke depan, Dystopia bisa menambah variasi topping atau bahkan menu baru supaya supaya customer atau konsumen ini nggak cepat bosan. Selain itu, promosi digital juga perlu diperkuat, terutama lewat media sosial. Kualitas kemasan juga bisa ditingkatkan supaya produk ini dilihat lebih menarik dan juga lebih profesional. Terakhir, evaluasi rutin terhadap biaya produksi dan juga harga jual penting banget supaya usaha kita tetap stabil dan juga berkelanjutan. Nah, oke, sudah selesai untuk pemaparan materinya. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kepada seluruh rekan saya. Wassalamualaikum